Ketika itu digabungkan, of course output kreatifnya akan sangat boom. Stres aja pokoknya itu sih. Secara kasat mata, Citra Pariwara itu adalah lomba iklan. Ide-ide iklan itu bukan hanya pekerjaan satu tim aja, tim kreatif, tapi di situ banyak pihak yang terlibat, mulai dari klien, account eksekutif, tim kreatif, production house, sampai orang media pun terlibat gitu. Nah, jadi sebetulnya Citra Pariwara ini adalah salah satu media pembelajaran. Untuk membahas Citra Pariwara lebih dalam atau lebih jauhnya lagi, kita udah ada di sini tim dari Citra Pariwara, Om Diki Satya dan Adit ya. Yes. Dik, bisa diceritain nggak Dik? Tahun 2022 ini ada berapa entry yang udah masuk? Sebagai konteks, Citra Pariwara tahun ini sudah memasuki tahun ke-35. Jadi kalau orang umur orang itu di industri kita itu mungkin udah jadi ECD ya, Executive Creative Director, mungkin udah Group Account Director. Udah dewasa 35 tahun, tidak pernah ada jeda. Iya. Itu kita syukurin banget bahwa 2-3 tahun kita pandemi pun masih masih berjalan dengan baik sih, bahwa itu hybrid atau offline atau online, kita tetap melakukannya itu. Medianya doang yang beradaptasi gitu ya. Dan uniknya lagi adalah dari tahun ke tahun, mungkin 3 tahun ke belakang kita mengalami pandemi, kita juga mengalami perubahan rekor, breaking the record. Catatan rekornya terpecah mulu, dipecahkan mulu. Ini saya senang banget bisa memberitahukan ini. Tahun ini kita mendapat 1925 entry. Waduh. Yang tahun lalu itu 1772. Jadi ada penambahan 150-an. Di main kategori itu kita punya 1578 entry. Peserta daun muda 282, ini juga rekor di tahun ini. Dan peserta BG itu ada 65 teman-teman mahasiswa. Jadi artinya apapun keadaan dunia, kita tetap mau berkompetisi gitu. Kita tetap mau men-challenge ourselves gitu ya, or this industry untuk melihat kita udah sampai mana sih gitu ya. Kualitas kita udah sampai mana gitu. Itu berita baiknya. Itu bagusnya gitu. BG Award itu adalah lomba iklan untuk para mahasiswa ya. Para mahasiswa mulai dari D1, D2, D3, ya. S1 sampai S2 ya. Kalau nggak salah gitu ya. Selagi mereka berstatus mahasiswa dan terdaftar di institusinya. Nah, itu bisa ikutan ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang merasa punya kreativitas yang hebat, tahun depan bisa ikutan. Dan kenapa BG itu kita sebut BG, ini ulahnya Mas Jito Kasilo menamakan ini adalah BG. BG itu maksudnya itu tunas, wit gitu, bibit. Bibit kemudian menjadi daun muda. Gitu. Tadi lu bilang nih medianya doang yang berubah. Itu maksudnya apa, Dit? Tahun 2020-2021 kita praktis, 2020 terutama ya Mas Diki ya, kita full online gitu. Dan di 2 tahun itu memang kita reliance kepada media online gitu. Tapi tidak memutus semangat participants, entry tetap banyak, peserta DM juga tetap banyak gitu. And keep on breaking records every year juga gitu. Jadi sebenarnya memang tahun 2022 ini Citra Pariwara akhirnya bisa kembali offline gitu, adanya di Bali nanti. Tapi sebenarnya kita sudah akan kick off dari Jakarta tanggal 24 November.
Itu kita full offline di Jakarta, tapi untuk puncak acaranya, which is itu di Bali, itu akan bisa hybrid gitu. Jadi penjurian tuh di Jakarta semuanya? Penjurian kita lakukan online di mana-mana sebenarnya. Jadi mungkin ya perkembangan teknologi juga mungkin berjodoh dengan kondisi dunia yang dikasih ke kita ya gitu, bahwa akhirnya kita bisa optimalkan pemakaian media digital dalam hal ini. Pun mungkin di tahun-tahun sebelumnya, mungkin dalam artian sebelum pandemi, kita masih membuat submission atau entry fisik. Di tahun ini kita udah full digital semua. Gitu. Penjurian online tuh berhubungan dengan juri-jurinya yang untuk kategori-kategori utama itu rata-rata bule, gitu ya. Rata-rata orang kreatif dari luar Indonesia ya. Ada dari Filipina kalau nggak salah ya. Betul. Dari Filipina, Singapura gitu ya. Australia. Mostly kita APAC ya Mas ya. Mostly kita juri rata-rata dari Asia Pasifik ya. Asia Pasifik. Nah, untuk 2 kategori itu kenapa jurinya dari luar semua, nggak ada dari Indonesia gitu? Ada. Kalau nggak nanti gimana mereka gimana mereka mengerti insight Indonesia? Juri membernya itu pasti selalu ada yang dari lokal. Ada satu penjelasan mungkin ya yang saya coba wakilkan di sini, bahwa, dan ini saya quote dari Pak Ridwan Handoyo, bahwa Citra Pariwara itu adalah gerbang nasional, so to speak, gerbang dari karya-karya atau kualitas-kualitas kita di Indonesia untuk kemudian bertanding atau berlaga lagi di arena internasional. Jadi untuk katakanlah standarisasi itu juga kita membutuhkan kerjasama apa yang terjadi di dunia internasional gitu ya. Maka dalam posisi presiden juri yang menjadi ketua juri, memang kita ambil yang sudah teruji atau dia juga punya portfolio atau punya prestasi yang pada saat ini memang standarnya internasional. Gitu. Itu alasan yang pertama sih, yang sangat yang kita usung gitu ya. Nah, penting diketahuin juga nih, kalau pemenang dari Citra Pariwara itu nggak berhenti cuman sampai di Citra Pariwara doang. Jadi hasil pemenang dari Citra Pariwara akan dikirimkan ke festival-festival iklan yang ada di luar gitu ya. Ketika kita katakanlah Citra Pariwara adalah barometer standar yang akhirnya tanda kutip kita bilang, iya ini udah standar internasional, yang ngelihat juga teman-teman kita di internasional gitu. Jadi bisa dipastikan dan secara jadwalnya pun kita colong di quarter 4 ya, karena kemudian festival-festival Spike, Artfest. Spike ada di Februari, Artfest ada di Maret, Cannes ada di Juni. Tahu banget gue ya. Menandakan kesenioran ya Mas. Ya jadi bisa dideteksi gitu kalau once you won the Citra Pariwara stage, bisa ditebak jalan selanjutnya adalah kita akan ke international stage gitu. Yang belum ikutan untuk tahun depan segera ikutan deh. Untuk kalian juga bisa mengukur standar kreativitasnya udah sampai di mana gitu. Soal tema gimana Dik tahun ini Dit? Tahun ini kita lagi mengusung temanya adalah Awesomeness Unites gitu. Jadi sebenarnya berangkatnya dari ide bahwa ada banyak banget tadi ya di awal gitu, keterlibatan dalam sebuah kreativitas itu bukan hanya dari kreatif gitu. Dan kita merasa bahwa sebenarnya dengan Awesomeness Unites ini ada banyak sekali elemen-elemen awesome di luar sana yang sebenarnya akhirnya menghasilkan sebuah ideas yang sangat keren gitu loh. Dan penggabungan itulah yang sebenarnya mau kita eksplorasi, yang mau kita appreciate, yang mau kita angkat. Bisa bagaimana sekarang
creativity mengolah data menghasilkan kreatif yang keren gitu ya. Terus bagaimana media placement atau penggunaan media-media kreatif yang juga akhirnya terelevasi sehingga akhirnya output medianya juga akan lebih engaging yang kayak gitu-gitu. Jadi awesomeness itu bisa datang dari manapun, dan ketika itu digabungkan, of course output kreatifnya akan sangat boom gitu. Sangat keren jadinya pastinya. Terus kenapa pilihannya Bali? Ini luar biasa sih pilihannya Bali, karena untuk pertama kalinya ada di, bisa saya bilang pertama kalinya ada di luar Pulau Jawa. Jawabannya klasik. Kenapa di Bali? Saya akan jawab, kenapa tidak? Ya kenapa enggak sih? Selebrasi udah 2 tahun vakum juga sih Mas ya. Mungkin. Bisa sambil healing ya? Sambil healing. Healing gitu. Sambil healing ya. Tapi ya kita coba aja terus dengan hal-hal baru, dengan metode-metode baru, format-format baru. Kita udah 35 tahun loh. Yeah. Boleh dong. Di Citra Pariwara itu kan ada seminar ya sebelumnya. Betul. Ya, seminar, Betul. Seminar dan masterclass ya. Betul. Jadi sebelumnya diinformasikan dulu ya gitu. Kenapa ada kita sebut sebagai seminar dan masterclass gitu. Jadi dan kenapa juga kita kick off-nya itu dari masterclass gitu. Itu di tanggal 24. Nah, tujuannya kenapa ada dipisahkan masterclass sama seminar itu memang kalau masterclass ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah ada di industri cukup lama gitu. Mereka-mereka yang sudah ada di industri dan tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan edukasi dan knowledge yang lebih tinggi lagi, exposure, insight yang lebih terelevasi lagi gitu. Jadi sebenarnya memang tujuannya adalah meningkatkan expertise gitu. Itu tujuan dari masterclass. Makanya masterclass itu sendiri sebenarnya sudah kita kurasi pembicara-pembicaraan juga harus memang memiliki expertise di bidangnya dan dikenal di industri kreatif. Gitu. Kita mengundang sebenarnya justru agak paradoksikal. Jadi kita punya satu pembicara expat tapi base-nya di Jakarta, sama ada satu pembicara Indonesia tapi base-nya di New York. Jadi agak paradoksikal gitu. Cuman kita mengundang itu masing-masing punya expertise dan kontennya yang ada satu mengenai digitalization which focus on metaverse, yang kedua adalah berbicara mengenai strategic. Jadi kalau orang-orang kayak saya gitu, strategic planning itu mungkin harusnya ikut di situ gitu. Karena kebetulan saya panitia jadi mungkin bisa colongan kelas yang gratis. Lalu yang ketiga adalah dari kreatif. Dan itu memang diporsikan. Okay. Nah, berbedaannya dengan seminar, kalau misalnya seminar itu again karena kita Awesomeness Unites, kita mengundangnya itu cukup variatif gitu, dan memang itu diselenggarakannya di Bali. Total expected participants ada di 500. Nah, itu tentu saja kombinasi antara online dan offline gitu. Kita tidak pastinya kan mungkin berat ya bagi semua orang untuk berbondong-bondong datang ke Bali gitu. Tapi kita tetap membuka kelasnya online, dan itu talented insan kreatif dari beberapa negara. Indonesia ada, Philippines ada, gitu, Singapura ada, dan topiknya juga beragam gitu. Kita mengambil orang-orang yang tidak semuanya dari agency gitu. Ada yang satu dari institusi mengenai data konsumen, ada yang satu dari properti, ada yang satu dari tentang human kayak gitu-gitu. Jadi sengaja kita buat cukup variatif yang akhirnya bisa menambahkan knowledge juga untuk wider audience. Gitu. Jadi perbedaannya gitu. Kalau seminar sebenarnya adalah supaya mereka bisa ikut offline di Bali, ya intinya beli tiket CP sih sebenarnya gitu. Nanti rangkaiannya ngikut gitu. Ya, betul. Tapi materinya tuh menarik tuh. Itu new agency ya. Ya. Future agency itu kayaknya begitu pemahamannya, harus begitu ya. Harus kayak kita melihatnya mungkin sebenarnya saat ini kita mesti ada di satu paradigma di mana we have to break the silo gitu. Yeah. Di mana kalau dulu mungkin ya 15-20 tahun yang lalu account is just dealing with clients, kasih brief kepada strategic planning mengolah data, insight comes with the directions, kreatif ngolah itunya ya sampai dengan datang ke output. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai ya kreatif juga harus aware tentang datanya mau diapain,
ada data yang lebih mendukung nggak. Lalu strategik harus berpikir mengenai client's perspektif, mesti melihat apa ya, bisnisnya tuh mau dibawa kemana ya kliennya. Account mungkin juga harus mulai berpikir tentang insight-nya nyambung nggak sih gitu. Iya. Nah itulah tujuannya kenapa kita membuat ada diversifikasi dan juga variasi konten di dalam seminar terutama ya gitu ya. Mana tujuannya supaya akhirnya orang, oh kayaknya gue sebagai account tertarik nih untuk sedikit ngulik tentang insight konsumen nih gitu. Sementara yang kreatif mungkin akan melihat data lucu juga kali ya kalau misalnya kita kutak-atik gitu. Nah itulah tujuannya sebenarnya gitu sih. Jadi dijamin seminarnya inspiring banget gitu ya. Amin. Amin. Itu harus diikutin gitu ya. Iya, Itu harus diikutin. iya, Jadi kalau harga tiket seminar dan CP-nya sendiri itu udah satu paket atau sendiri-sendiri? Terpisah. Terpisah. Masterclass sama seminar itu terpisah. Kalau untuk seminar itu rangkaiannya dalam tiket CP ya Mas Diki ya, gitu. Udah jadi satu paket ya. Kalau beli tiket CP berarti bisa ikutan seminar gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Wah, menarik tuh. Jadi bisa ngelihat seminarnya, bisa ngelihat awarding night-nya di mana akhirnya melihat kreatif outputnya ya gitu, hasil-hasil dari agensi-agensi. Dan kita juga aku sih belum tidak terlibat di dalam penjurian, jadi belum tahu juga siapa yang masuk ya list entry. Cuman kalau ingat berapa tahun yang lalu itu tiba-tiba yang menjadi kuda hitamnya itu adalah dari in-house agency gitu ya. Jadi bukan independent creative agency gitu ya, yang kita tahu lah gitu, mungkin anak-anak kreatif tahu, tapi tiba-tiba ada in-house dari sebuah company, dia punya in-house creative agency, tiba-tiba dia masuk dalam top 3 gitu, and it's quite shocking gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga dengan adanya ini akhirnya kita bisa ngebantu menambah pengetahuan buat teman-teman dari pihak brand gitu. Jadi sekedar info juga nih, kalau Citra Pariwara itu adalah festival iklan yang pesertanya tidak hanya anggota dari asosiasi P3I gitu ya. Betul. Di luar dari asosiasi juga bisa gitu ya. Kalau ikutan itu tiketnya berapa ya? Nominalnya cukup banyak karena kita pisahin ada yang untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada hari kedua dan ketiga. Maaf, bukan nggak mau ngeluarin angkanya, tapi informasinya ada di citrapariwara.id Instagram, akun Instagram kita. Langsung cek website aja ya. Lebih detail ya. Lebih detail. Lebih detail. Itu soalnya terbagi. Kalau misalnya mau ikut seminar, berarti which is dari hari pertama terus sampai dengan awarding night gitu. Nah ini kan ada di Bali nih. Di mana ya lokasinya di Bali? Biar teman-teman yang misalnya mau semoga sih pada datang semua ke Bali, jadi bisa check-in tempat-tempat penginapan yang ada nggak harus di tempat situ, bisa di tempat lain gitu ya. Cari lokasi yang terdekat lah. Di mana di Balinya? Di Nusa Dua, di mana untuk seminar kita akan ada di Sofitel. Lalu untuk di awarding night sendiri kita ada di Manarai. Gitu. Di Sofitel, di Nusa Dua juga. juga. Semua senternya ada di Sofitel Nusa Dua. Walaupun kalau dari luar sih bisa-bisa aja ya. Iya. Colongan. Ngambil nggak mesti di Nusa Dua secara akomodasi gitu. Kalau rame-rame. Oh, kalau akomodasi ya. Kalau target peserta yang datang ke situ udah berapa tiket yang kejual kira-kira dari teman-teman agensi lah? Teman-teman agensi, wah berapa ya Mas? Kapasitas sih 500-an ya. Kapasitas. Nah, jadi kita karena itu kok pantai lepas sih. Pokoknya view-nya ada pantai. Pinggir pantai. Tapi memang secara perizinan dan segala macam 500-an sih kita expect. Untuk bisa penuh di situ. Kayak beach bar gitu ya? Konsepnya enggak? Beach party gitu lah? Beach party tapi ini ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Iya. Seru tuh udah pasti. Yeah. Tetap menikmati Bali lah di pinggir-pinggir pantai. Dan pengumumannya juga enggak satu hari ya itu ya? Untuk apanya nih? Untuk 2 hari. Pengumuman pemenang. Oh iya. Kenapa dipecah gitu? Sebenarnya sih kita menyesuaikan dengan timing di Bali juga dengan setelah seminar
seminarnya pun 2 hari. 2 hari dibagi 2, 14 dan 15. Jadi memang kita sesuaikan dengan slot-slotnya di setiap akhir dari rangkaian seminar kita akan mengeluarkan beberapa pemenang. Ya biar deg-degan juga sih. Kalau misalnya terlalu dibabat semuanya habis nanti jadi kurang seru padahal momentumnya. Lu kan industri kreatif kok. Gini-gini aja. Kayaknya juga dipaksain ya kalau sehari ya karena banyak pemenang di situ. Yes. Jadi waktunya tuh jadi nggak efektif karena terlalu malam gitu ya. Terlalu padat juga Terlalu sih. padat, terlalu malam ya. Ya, kita tuh banyak pemenang loh, banyak kategori, banyak subkategori ya. Belum Itu juga nanti salah satu dimulai alasan. dari pemenang DMBG. Ya. Ya kan? DMBG malu mulai masuk ke sampai dengan akhirnya nanti main kategori. Itu aja udah dibagi ada berapa banyak gitu kan. Itu udah panjang. Lumayan kok. Ya. Di pinggir pantai dengan suasana yang Bali banget gitu. Iya. Udah bisa dibayangin deh itu ya. Menghayati. Hayati ya. Ya mungkin kalau udah di titik celebration di hari H itu ya menang gak menang yang penting kita happy sih. Iya. Itu tapi itu terjadi. Terjadi apalagi yang biasanya saya kan merasakan. Tapi kembali lagi diingat seperti yang pertama, berkumpulnya kita di situ itu untuk menaikkan passion gitu ya. Betul. Jadi kita kumpul setelah pengumuman pemenang, walaupun ada yang senang, ada yang sedih, tapi di situ kita bisa sharing pengetahuan, sharing segala lainnya, sehingga knowledge gitu. Sehingga passion kita yang jadinya yang nggak tahu jadi tahu, yang biasa aja jadi lebih hype. Ya. Gitulah. Karena di situ Citra Pariwara adalah tempat berkumpulnya orang-orang kreatif nih gitu. Jadi oke lah ya buat naikin passionnya. Betul. Dan tambahan tidak terbatas orang kreatif sekarang, bahkan orang-orang dari data juga kita undang, teknologis juga kita undang. Jadi sebenarnya kita membroaden bahasa Inggrisnya jadi agak ngasal gitu ya, cuman memperluas lah gitu cakupan knowledge yang mau kita perkaya gitu. Ya memang sebenarnya secara industri juga hal-hal kayak data, tech tadi itu sudah menjadi aktivitas kita juga di industri periklanan atau kreatif gitu. Jadi ya kita nggak boleh tutup mata untuk hal-hal yang begitu ya. Oleh karena itu, ke depan juga kita mau lihat lagi kategori-kategori yang sepertinya perlu kita buka, kita bikin yang baru, kita sesuaikan dengan pasar sekarang gitu. Gitu. Nah, jadi di situ udah lepas border lah ya. Enggak dong. Masih ada pakem lah. Ambigu. Maksudnya kita bertemu dengan orang-orang yang nggak satu industri aja. Betul. Gitu loh. Betul. Ada industri. Mudah-mudahan itu juga menjawab kenapa di Bali. Gitu. Kenapa di Bali? Iya. Jadi politik, diplomatis. jadi segala hal-hal yang baru di dunia advertising kita bisa tahu gitu kan. Ya. Informasinya bisa dapat langsung dari orang atau pelakunya gitu. Ya. Sebenarnya kalau di beberapa kali kejadian sih sebenarnya memang pengalamanku, kenapa nyebutnya pengalaman mulai Mas Diki? Padahal gue nggak selama itu juga. Sebenarnya kalau misalnya emang akhirnya di situ akhirnya tuh yang paling penting kalau kita ngelihat karya orang lain tuh satu kita Terpacu ya. tak kebuka gitu. Ternyata gue belum segitunya men gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya yang akhirnya menjadi eye opener lah gitu. Semoga ini bisa yang sekarang juga bisa semakin menjadi eye opener buat teman-teman di luar sana. Ini ada pamerannya juga kan? Digitally. Digital ya? Itu kenapa tadi juga poin kalau nggak salah dari 2020 ya kita mulai mendigitalkan semua bentuk submission atau entry. Demikian akhirnya berimbas juga ke pameran. Itu pameran memang dulu-dulu kita secara fisik dan itu
membutuhkan ruang gitu ya untuk orang bisa lihat secara fisik. Kali ini kita hadirkan dengan digital, nanti ada di website Citra Pariwara. ya. Ya, betul. Jadi semua iklan-iklan peserta Citra Pariwara akan dipamerkan di website Citra Pariwara. Semuanya kita bisa lihat tuh sebelum diumumin pemenangnya ya. Sorry, di stage finalis ya. Oh, di stage Dari finalis. dulu juga kita dari beberapa tahun lalu. memamerkan karya-karya yang masuk stage finalis. Jadi finalisnya aja. Yes, finalis juga banyak. Dari finalis sampai dengan itu kan ada Mas? Enggak ya, cuma Enggak. Ini mungkin itu jadi stage atau tahap bumbu deg-degan yang submit ya, ketika mereka tahu mereka masuk finalis. Akhirnya mules 3 hari, 4 hari sampai pengumumannya. Gue dapat gak ya? Gue dapat. Gitu sih. Buat teman-teman yang mau lihat karya terbaik dari industri advertising, bisa lihat di websitenya yang semua finalisnya akan dipamerin di situ. Gitu ya. Betul. Jadi itu mulai dibuka tanggal berapa tuh? To be confirmed. To be confirmed. To be confirmed ya. Nah, karena kan judgingnya baru tadi ya, baru mau dimulai hari ini, mungkin baru 20-an. Di akhir November pasti udah ketahuan. Udah ketahuan. Jadi cek aja websitenya www.citrapariwara.org. Gitu. Tinggal buka aja. Sebenarnya itu archive-nya bahkan sampai tahun-tahun sebelumnya juga ada gitu kelihatan. ya. Semua kelihatan di situ ya. Kelihatan. Dari tahun-tahun sebelum ini juga ada. Jadi bisa lihat di situ, jadi referensi juga tuh, bisa jadi referensi juga tuh untuk berkarya, untuk berkarya ya, betul. Untuk bisa menciptakan ide tuh bisa juga jadi referensi. Ya. Kalau biasanya yang lihat Cannes gitu kan, lihat Adfest gitu kan, ini di Indonesia juga ada. Sama kok, pembelaan. Sama kok, Kita juga beberapa kali ada kok yang menang. Juri-jurinya juga kadang berarsiran atau bersinggungan gitu, kayak kemarin siapa ya yang ada yang secara simultan jurinya di Citra Pariwara dan di besoknya dia akan menjuri juga di Spikes atau Atlas. Kita segitunya kok. Dan kita juga ada kok juri-juri Indonesia, ekspert Indonesia yang dikirim sebagai juri-juri di Spikes atau di Adfest, juga ada banyak kok gitu. Jadi tidak melulu kita hanya mengimport, kita juga mengekspor. Indonesia tuh udah hebat kreativitasnya. Gitu. Betul. Dan kan kita harus harus meningkatkan, improve. Betul. Yang hebat kan nggak harus 1 gitu kan, harus 100, 200 yang hebat gitu. Jadi iklimnya jadi bagus gitu ya. Ini kesempatan besar juga buat teman-teman yang bekerja di agensi yang ada di Bali. Buat buat berpartisipasi di Citra Pariwara, buat nonton Citra Pariwara. Iya. Banyak kok teman-teman kita yang ada di Bali sekarang kerja. Oh iya banyak. Banyak. Jadi bisa ikutan tuh, bisa datang tuh di tanggal 14, 15, 16. Iya, betul. Dari kompetisi daun muda, memang dari tahun 2019 kita memformulasikan metode baru dengan menambahkan finalis itu akan masuk ke proses Daun Muda School, Daun Muda Award School, di mana itu tahapan selanjutnya mereka akan digembleng. Hanya di tahun ini kita lebih intens, dalam artian mungkin lebih kejam, mungkin waktunya lebih dipepetin, mungkin lebih konsentrasinya lebih serius, lebih kencang lagi sih. Gitu. Dan ini akan terjadi di Bali. Kita akan karantina mereka selama 3 hari di Bali, di mana mereka akan di guide sama mentor-mentor dari kita di sini, dan tentunya mereka ada di level yang sudah senior, mostly C-level atau owners yang memang sudah punya prestasi di bidang strat plan, di bidang kreatif atau di bidang digital gitu. Kita mentorin lagi.
stres aja pokoknya itu sih. Ya ini memang sekaligus saja bukan mau nakut-nakutin, tapi to manage your expectation on what it is to become the daun muda, the young Indonesian representative later in international stage.